Halo. Hai. 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 Halo, perkenalkan nama saya Rafi Alifari dengan NIM 2303042. Perkenalkan, nama saya Monika Mayasari dengan NIM 2303052. Halo, nama saya Nurdiansah dengan MPM 2303049. Nama saya Puspa Anung Rahayu dengan NIM 2303044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bedowi dengan NPM 2303036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknik Industri B Akan menjelaskan mengenai Beban puntir. Beban lengkung, dan kombinasinya. Beban puntir atau torsi merupakan gaya yang menyebabkan suatu objek berputar di sekitar sumbu tertentu. Dalam mekanika teknik, beban puntir ini sering dijelaskan sebagai momen torsi yang dihasilkan oleh gaya yang diterapkan pada jarak tertentu dari sumbu putar. Momen torsi diukur dalam satuan seperti Newton meter atau foot pound. Beban lengkung atau momen lentur adalah gaya atau momen yang menyebabkan suatu elemen struktur membengkok. Ini adalah jenis beban yang menghasilkan tegangan dan regangan yang bervariasi di sepanjang penampak elemen. Sering kali menyebabkan satu sisi elemen mengalami kompresi sementara sisi lainnya mengalami tegangan tarik. Kombinasi beban lengkung adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis beban lengkung yang bekerja pada elemen struktur secara bersamaan. Kombinasi beban ini dapat membuat analisis struktur menjadi lebih kompleks karena efek dari setiap beban dapat saling berintegrasi dan memperkuat efek satu sama lain. Analisis beban lengkung dan kombinasinya penting untuk memastikan bahwa struktur mampu menahan beban yang diberikan dengan aman. dalam teknik industri, terutama dalam desain dan analisis struktur dan mesin, beban puntir atau torsi, beban lengkung atau momen lentur, dan kombinasi keduanya sering terjadi dan memiliki keterkaitan yang penting. Pemahaman tentang bagaimana beban-beban ini berinteraksi adalah kunci untuk memastikan integritas struktural dan kinerja optimal dari berbagai komponen. Memahami keterkaitan antara beban puntir, beban lengkung, dan kombinasinya adalah krusial dalam desain, analisis, dan pemeliharaan komponen dan struktur dalam teknik industri. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menangani beban kombinasi ini akan memastikan bahwa struktural dan mesin dapat beroperasi dengan aman dan efisien selama masa pakainya. Kombinasi beban puntir dan lengkung adalah situasi di mana poros atau elemen struktur mengalami deformasi baik rotasi maupun lengkung. Kombinasi ini dapat terjadi karena adanya gaya yang mengakibatkan poros berputar dan juga mengalami deformasi lengkung. Beban puntir, beban lengkung, dan kombinasinya adalah tiga jenis beban yang umum ditemukan dalam desain dan analisis struktur teknik. Analisis kombinasi beban puntir dan lengkung dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dan memerlukan data yang akurat. Dengan
menggunakan analisis ini, maka dapat dihitung kekuatan puntir dan lengkung dari material yang digunakan dalam struktur teknik. Beban puntir dan beban lengkung adalah dua jenis beban yang umum ditemukan dalam desain dan analisis struktur teknik. Tegangan akibat beban puntir dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dimana momen puntir adalah gaya yang mengarah ke arah sumbu poros yang berfungsi sebagai gaya putar yang membuat poros berputar. Jarak dari sumbu netral ke serat tekan terluar adalah jarak antara sumbu netral poros dan serat tekan terluar. Dan tegangan akibat beban puntir dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dimana gaya lengkung adalah gaya yang mengarah ke arah sumbu poros dan berfungsi sebagai gaya lengkung yang membuat poros mengalami deformasi lengkung. Yang dimana luas penampang adalah luas penampang poros yang mengalami deformasi lengkung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kekakuan dalam beban puntir, beban lengkung, dan kombinasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu geometri penampang. Bentuk dan dimensi penampang benda mempengaruhi distribusi tegangan geser penampang dengan momen inersia yang besar. Misalnya, lingkaran akan mampu menahan momen puntir lebih baik daripada penampang dengan momen inersia kecil. Lalu yang kedua yaitu material bahan. Sifat-sifat material seperti modul geser dan kekuatan geser mempengaruhi kemampuan bahan untuk menahan momen puntir tanpa mengalami deformasi permanen atau kegagalan. Lalu yang ketiga yaitu panjang benda. Panjang benda mempengaruhi tingkat deformasi yang terjadi akibat momen puntir. Semakin panjang benda, maka semakin besar potensi deformasi, pemendekan atau pemanjangan yang terjadi. Lalu yang keempat ada syarat batas, yang dimana kondisi penyangga atau dukungan pada benda akan mempengaruhi distribusi tegangan dan momen puntir yang terbentuk di sepanjang benda. Lalu yang terakhir yaitu perubahan suhu. Variasi suhu dapat menyebabkan ekspansi atau kontraksi bahan yang bisa mempengaruhi tegangan geser yang terbentuk akibat momen puntir. Memilih material yang sesuai untuk poros dalam aplikasi teknik industri terutama akan mengalami beban puntir, beban lengkung, atau kombinasi keduanya, melibatkan pertimbangan yang hati-hati terhadap beban faktor utama. Nah, cara memilih material yang sesuai pada beban puntir. A. Kekuatan geser. Material yang harus kekuatan geser yang cukup untuk menahan tegangan geser yang terjadi akibat beban puntir. Pilih material dengan modulus geser yang tinggi. Nah, tahan terhadap deformasi etalis. Material harus mampu mengalami deformasi etalis tanpa mengalami deformasi plastik yang signifikan atau kegagalan. Ketahanan terhadap kelelahan. Jika poros akan mengalami beban puntir siklik atau berulang, pilih material yang memiliki ketahanan yang baik terhadap kelelahan dan tidak mudah mengalami retak kelelahan. Terus, kekuatan. Memilih material dengan modulus elastisitas yang tinggi akan membantu dalam mempertahankan
kekuatan poros dan mengurangi defleksi yang disebabkan oleh beban puntir. Untuk contoh material yang sering digunakan untuk poros yang mengalami beban puntir adalah baja karbon tinggi atau baja paduan tertentu seperti baja paduan yang diperkuat dengan karbon. Misal IESI 1045 dan ISI 4140. Cara memilih material pada beban lengkung. Pertama, kekuatan tarik. Material harus memiliki kekuatan tarik yang cukup untuk menahan momen lentur yang terjadi akibat beban lengkung. Pilihlah material dengan kekuatan tarik yang tinggi. Yang kedua, modulus elastisitas. Material dengan modulus elastisitas yang tinggi akan mengurangi defleksi yang disebabkan oleh momen lentur. Hal ini penting terutama jika poros akan dipasang di aplikasi yang membutuhkan ketepatan posisi atau ketegangan yang ketat. Kemudian yang ketiga, kekakuan. Modulus elastisitas yang tinggi juga akan membantu dalam menjaga kekakuan poros yang merupakan faktor penting untuk mencegah deformasi permanen atau kegagalan struktural. Contoh material yang umum digunakan untuk poros yang mengalami beban lentur adalah baja karbon tinggi seperti IC 1045 atau baja paduan yang diperkuat dengan nikel seperti IC 4340. Cara memilih kombinasi beban puntir dan beban Cara memilih kombinasi beban puntir dan beban lengkung. Di antaranya yang pertama, interaksi antara beban. Pilih material yang mampu menangani interaksi antara momen puntir dan momen lentur dengan baik. Ini memerlukan pertimbangan terhadap modulus geser dan modulus elastisitas material. Yang kedua, ketahanan terhadap kelelahan. Perhatikan ketahanan material terhadap kelelahan jika poros akan mengalami kombinasi beban fisik atau beban berenang. Ketiga, kekakuan total. Pastikan material yang dipilih dapat memberikan kekakuan yang cukup untuk mencegah deformasi yang tidak diinginkan atau perubahan dimensi yang signifikan. Material seperti baja paduan dengan kombinasi yang tepat dari kekuatan geser, kekuatan tarik, dan modulus elastisitas sering kali menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi poros yang mengalami kombinasi beban puntir dan lentur. Selanjutnya, pertimbangan tambahan. Kemampuan pemetikan. Pastikan material tersebut dapat dikerjakan dengan baik dan memberikan toleransi yang diperlukan untuk aplikasi spesifik Anda. Yang kedua adalah biaya. Pertimbangkan biaya material serta biaya proses pemesinan dan perlakuan panas yang mungkin diperlukan. Yang ketiga, lingkungan operasional. Pilih material yang tahan terhadap korosi atau lingkungan operasional khusus lainnya jika diperlukan. Pemilihan material yang tepat untuk poros dalam aplikasi industri harus mempertimbangkan semua faktor di atas untuk memastikan kinerja yang optimal dan umur pakai yang panjang dari komponen tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Berikut beberapa contoh penerapan beban puntir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada obeng. Saat kita menggunakan obeng untuk membuka atau mengencangkan sekrup, gaya yang kita berikan pada gagang obeng menghasilkan momen puntir pada batang obeng.
Momen puntir ini kemudian diteruskan ke skrup, dapat menyebabkan skrup berputar. Nah, yang kedua ada kunci pas. Sama seperti obeng, kunci pas juga bekerja dengan prinsip momen puntir. Saat kita memutar mur atau baut dengan kunci pas, gaya yang kita berikan pada gagang kunci pas menghasilkan momen puntir pada batang kunci pas. Momen puntir ini kemudian diteruskan ke mur atau baut, menyebabkan mur atau baut berputar. Nah, yang ketiga ada pintu putar. Pintu putar memiliki engsel yang memungkinkan pintu berputar pada porosnya. Saat kita mendorong pintu putar, gaya yang kita berikan pada daun pintu menghasilkan momen puntir pada engsel. Momen puntir ini kemudian menyebabkan pintu berputar. Nah, yang keempat ada gasing. Saat kita memutar gasing, gaya yang kita berikan pada badan gasing menghasilkan momen puntir pada sumbu gasing. Momen puntir ini kemudian menyebabkan gasing berputar. Nah, yang kelima ada bor. Saat kita menggunakan bor untuk membuat lubang pada benda kerja, gaya yang kita berikan pada gagang bor menghasilkan momen puntir pada mata bor. Momen puntir ini kemudian menyebabkan mata bor berputar dan menembus benda kerja. Nah, yang keenam ada kipas angin. Kipas angin memiliki motor listrik yang menghasilkan momen puntir pada poros kipas. Momen puntir ini kemudian diteruskan ke baling-baling kipas dan menyebabkan baling-baling kipas berputar dan menghasilkan angin. Nah, yang ke-7 ada sepeda. Saat kita mengayuh sepeda, gaya kaki kita pada sepeda menghasilkan momen puntir pada poros ekor. Momen puntir ini kemudian diteruskan ke rantai dan menyebabkan roda belakang sepeda berputar dan sepeda melaju. Yang ke-8 ada mobil. Saat kita menginjak pedal gas mobil, mesin mobil menghasilkan momen puntir pada poros roda. Momen puntir ini kemudian diteruskan ke roda melalui transmisi dan diferensial, menyebabkan roda mobil berputar dan mobil melaju. Nah, yang ke-9 ada mesin cuci. Saat kita mencuci baju dengan mesin cuci, motor listrik mesin cuci menghasilkan momen puntir pada poros drum mesin cuci. Momen puntir ini kemudian menyebabkan drum mesin cuci berputar dan baju di dalamnya terlalu dan tercuci. Nah, yang ke-10 ada blender. Saat kita memblender bahan makanan dengan blender, motor listrik blender menghasilkan momen puntir pada poros pisau blender. Momen puntir ini kemudian menyebabkan pisau blender berputar dan bahan makanan di dalam blender tercampur dan halus. Materi selanjutnya adalah studi kasus mengenai beban puntir pada baling-baling pesawat terbang. Baling-baling merupakan komponen penting pada pesawat terbang yang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong yang mendorong pesawat ke depan. Baling-baling berputar pada porosnya dengan kecepatan tinggi menghasilkan momen puntir yang signifikan. Analisis beban puntir pada baling-baling penting untuk memastikan keamanan keandalan pesawat terbang. Bayangkan sebuah pesawat terbang kecil dengan baling-baling yang memiliki diameter 2 meter dan berputar pada kecepatan 2400 putaran per menit atau RPM. Hitung momen puntir pada baling-baling tersebut. Momen puntir atau torsi dapat dihitung dengan rumus T dikali R, di mana T merupakan momen puntir. Terus ada T, yaitu gaya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling, atau N
Lalu ada R yang itu jari-jari baling-baling dalam satuan meter. Gaya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling dapat dihitung dengan rumus torsi sama dengan setengah dikali rho dikali A dikali V kuadrat, di mana T yaitu gaya dorong dengan satuan Newton, lalu ada rho yaitu massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, dan A yaitu luas permukaan baling-baling dengan satuan meter kuadrat, serta V yaitu kecepatan baling-baling dengan satuan meter per second. Dalam kasus ini, rho yaitu 1225 kg per meter kubik yaitu massa jenis udara pada ketinggian 1000 meter, lalu A yaitu luas permukaan baling-baling dengan rumus V dikali D dibagi 2 kuadrat, yaitu V-nya 3,14 dikali D-nya 2 meter dibagi 2 pangkat 2, yaitu menghasilkan 12.566 meter kubik. Lalu kecepatan baling-balingnya yaitu 2400 rpm dikali 2V dibagi 60, menghasilkan 25,13 meter per second. Maka T sama dengan setengah dikali 1,225 kg per meter kubik dikali 12.566 meter kuadrat dikali 25,13 meter per second kuadrat, yaitu hasilnya adalah 15,125 Newton. Lalu kita kembali ke rumus momen puntir, yaitu T sama dengan 15,125 dikali 1 meter, yaitu hasilnya adalah 15,125 Newton meter. Untuk menghitung tegangan puntir pada baling-baling digunakan dengan rumus tegangan puntir sama dengan torsi dibagi V dikali D pangkat 3 dibagi 16, di mana tegangan puntir yaitu satuannya PA, lalu ada torsi yaitu momen puntir dengan satuan Nm, serta diameter baling-baling dengan satuan meter. Dalam kasus ini, torsi sama dengan 15,125 Nm serta D atau diameter yaitu didapat 2 meter. Maka tegangan puntirnya yaitu 15,125 Nm dibagi V dikali 2 meter pangkat 3 dibagi 16, hasilnya yaitu 11,85 MPa. Berdasarkan perhitungan di atas, momen puntir pada baling-baling adalah 15,125 dan tegangan puntir pada baling-baling adalah 11,85 MPa. Nilai tegangan puntir ini masih berada di bawah batas tegangan leleh aluminium yang umumnya sekitar 350 MPa. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana konsep beban puntir dapat diterapkan dalam analisis struktur pesawat terbang. Analisis momen puntir dan tegangan puntir penting untuk memastikan keamanan dan keandalan baling-baling yang merupakan komponen penting dalam sistem populasi pesawat terbang. Jika tegangan puntir pada baling-baling melebihi batas tegangan lelehnya, baling-baling dapat patah. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, penting untuk memilih material baling-baling yang kuat dan tahan terhadap tegangan puntir yang tinggi. Selain itu, penting untuk melakukan inspeksi dan perawatan baling-baling secara berkala untuk memastikan kondisinya masih baik. Bayangkan sebuah jembatan lengkung dengan batang 50 meter dan tinggi lengkung 10 meter. Jembatan ini terbuat dari beban bertulang dan digunakan untuk lalu lintas kendaraan dengan beban maksimum 20 ton. Hitung momen lentur pada lengkungan jembatan tersebut.
momen lentur atau dilambangkan dengan M besar pada lengkungan jembatan dapat dihitung dengan rumus M sama dengan W dikali L dibagi 8, di mana M adalah momen lentur dengan satuan Nm, W adalah beban total pada jembatan dengan satuan N, dan L adalah bentang jembatan dengan satuan meter. Dalam kasus ini didapat W sama dengan 20 ton dikali 9,81 meter per second kuadrat, yaitu hasilnya 196,2 kN. Itu dikonversikan ke Newton. Lalu L-nya yaitu 50 Newton. Maka M sama dengan 196,2 kN dikali 50 meter dibagi 8, hasilnya adalah 12,2625 kN meter. Untuk menghitung tegangan lentur pada lengkungan jembatan, yaitu menggunakan rumus tegangan lentur sama dengan M dikali Y dibagi I, di mana M adalah momen lentur dengan satuan Nm, Y yaitu jarak dari titik netral ke garis terluar lengkungan dengan satuan meter, dan I adalah momen inersia penampang lengkungan dengan satuan meter pangkat 4. Nilai Y dan I tergantung pada bentuk dan dimensi penampang lengkungan. Dalam studi kasus ini, kita asumsikan nilai Y-nya yaitu 5 meter dan I-nya yaitu 100 meter pangkat 4. Maka tegangan lenturnya yaitu 12,262,5 kN per meter dikali 5 meter dan dibagi 100 meter pangkat 4, hasilnya adalah 613,13 kPa. Sehingga dengan hasil tersebut nilai tegangan lentur ini masih berada di bawah batas tegangan tarik dan beton bertulang yang umumnya sekitar 4 NPa. Jika tegangan lentur pada lengkungan jembatan melebihi batas tegangan tarik beton bertulang, lengkungan jembatan dapat retak atau runtuh. Hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan. Oleh karena itu, penting untuk memilih material yang kuat dan tahan terhadap tegangan lentur yang tinggi. Selain itu, penting untuk melakukan inspeksi dan perawatan jembatan secara berkala untuk memastikan kondisinya masih baik. Contoh studi kasus pada kombinasinya yaitu struktur bangunan gedung harus mampu menahan berbagai beban yang dikerjakannya, baik secara individual maupun kombinasi. Analisis kombinasi beban penting untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur bangunan gedung. Bayangkan jika sebuah bangunan gedung bertingkat 5 dengan tinggi total 20 meter, bangunan ini terbuat dari beton berkulang dan digunakan untuk hunian. Beban mati pada bangunan ini termasuk berat sendiri struktur dan material bangunan. Diperkirakan 10 mm. Beban hidup pada bangunan ini termasuk berat orang, furnitur, dan barang bawaan. Diperkirakan 2 mm. Beban angin pada bangunan ini sesuai dengan standar MSNI 1726 sampai 2016. Diperkirakan 3 mm. Yang pertama ada analisis kombinasi beban. Berikut merupakan analisis kombinasi beban. Menurut Standar Nasional Indonesia SNI 1726 sampai 2016 tentang beban tata cara pembebanan dan struktur bangunan gedung beton bertulang, terdapat beberapa kombinasi beban yang perlu dipertimbangkan dalam analisis struktur bangunan gedung. Yang pertama ada beban mati atau DL ditambah beban hidup atau LL. Kombinasi ini mewakili beban yang selalu bekerja pada struktur bangunan gedung, yaitu berat sendiri struktur dan material bangunan serta beban hunian. Yang kedua ada beban mati
DL ditambah beban angin WL. Kombinasi ini mewakili beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung akibat berat sendiri struktur dan material bangunan, serta beban angin. Nah, yang ketiga, beban hidup LL ditambah beban angin WL. Kombinasi ini mewakili beban yang bekerja pada struktur bangunan. Struktur bangunan gedung akibat beban hunian dan beban angin. Nah, yang keempat ada beban mati DL ditambah beban hidup LL ditambah beban angin WL. Kombinasi ini mewakili beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung akibat berat sendiri struktur dan material bangunan, beban hunian dan beban angin. Yang kedua ada perhitungan kombinasi beban. Berikut merupakan perhitungan kombinasi beban. Untuk menghitung kombinasi beban, kita perlu menggunakan faktor pembebanan yang sesuai dengan SNI 1726 sampai 2016. Faktor pembebanan ini mempertimbangkan kemungkinan terjadinya beban secara bersamaan dan intensitasnya. Contoh perhitungan kombinasi beban yaitu DL ditambah LL. Beban total kombinasinya yaitu DL ditambah LL, yang dimana DL adalah 1,7 serta L adalah 1,2, sehingga 1,7 dikali DL ditambah 1,2 dikali LL. Dalam kasus ini beban total kombinasinya yaitu DL ditambah LL sama dengan D 1,7 dikali L nya 10 mN ditambah LL nya yaitu 1,2 dikali 2 mm, yang hasilnya yaitu 20,4 mN. Setelah menghitung kombinasi beban, kita perlu melakukan analisis struktur untuk memastikan bahwa struktur bangunan gedung mampu menahan beban-beban tersebut. Analisis struktur dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis statis, analisis dinamis atau analisis elemen, hingga analisis kombinasi beban penting untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur bangunan gedung. Dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi beban yang mungkin terjadi, kita dapat merancang struktur bangunan gedung yang mampu menahan beban-beban tersebut dan memberikan rasa aman bagi penghuninya. Jadi untuk kesimpulannya adalah memahami konsep beban puntir dan bagaimana menerapkannya dalam analisis teknik sangat penting untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur pesawat terbang, termasuk juga baling-baling. Dengan analisis yang cermat dan pemilihan material yang tepat, kita dapat mencegah terjadinya kegagalan struktural dan memastikan keselamatan penerbangan. Kita dapat mengetahui bagaimana menghitung tegangan akibat beban puntir dan beban lengkung. Beban puntir dan beban lengkung adalah dua jenis beban yang umum ditemukan dalam desain dan analisis struktur teknik. Momen puntir atau MP adalah gaya yang mengarah ke arah sumbu poros berfungsi sebagai gaya putar yang membuat poros berputar. Jarak dari sumbu netral ke serat tekan terluar atau D adalah jarak antara sumbu netral poros dan serat tekan terluar. Kita dapat mengetahui efek yang ditimbulkan oleh kombinasi beban puntir dan beban lengkung pada suatu struktur, seperti tegangan geser, yaitu kombinasi beban puntir dan beban lengkung dapat menimbulkan tegangan geser yang lebih besar di permukaan struktur. Kombinasi beban puntir dan beban lengkung dapat menimbulkan momen yang lebih besar di struktur.
Kekuatan ini dapat menyebabkan struktur menjadi tidak stabil dan dapat mengalami perpatahan. Kita dapat mengetahui bagaimana cara memilih material poros yang sesuai dengan beban puntir, beban lengkung, dan kombinasinya. Memilih material yang sesuai untuk poros dalam aplikasi teknik industri, terutama yang akan mengalami beban puntir, beban lengkung, dan kombinasi keduanya, melibatkan pertimbangan yang hati-hati terhadap beberapa faktor utama seperti kekuatan geser, tahan terhadap deformasi elastis, dan ketahanan terhadap kelelahan. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui apa saja penerapan beban puntir dan beban lengkung dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sepeda, mobil, kunci pas, kipas angin, obeng, gasing, mesin cuci, dan blender. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye! Dua, tiga, nol, tiga. Sok acan nih kan di Mareman. Sok maaf. Dalam mekanik ini pegangan tarik. Kombinasi. Anjing. Oh, kurang tidur nongola. Ai, anjing. Tahun di kuaci kan. See you, bye-bye!